pelajaran tematik ya. Subtema Subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Sekarang buka bukunya halaman 51. Nah, di sini kita akan belajar ya tentang mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, PKN ya. Nah, oke, langsung saja kita belajar mata pelajaran IPS terlebih dahulu ya. Di sini ada IPS, di sini juga ada IPS, tapi tentang menjelaskan keunikan rumah adat, materinya sama ya. Oke, perlu kita ketahui ya, di Indonesia ini memiliki banyak provinsi ya. Nah, di setiap provinsi itu memiliki berbeda-beda rumah adat ya. Pastinya di setiap rumah adat itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, di sini misalkan rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan bisa kalian lihat sendiri ya, rumahnya seperti apa bentuknya. Nah, bentuknya seperti rumah panggung yang terbuat dari kayu, bentuknya lancip. Nah, atapnya lancip ya, seperti tanduk ya, seperti tanduk. Nah, ya tanduk. Rumah ini ya, rumah adat ini terbuat dari kayu, bahannya dari kayu ya, dari kayu ya. Lalu kata tongkon itu berasal dari bahasa Toraja yang artinya duduk bersama. Jadi rumah tongkongan itu bermakna rumah adat untuk bermusyawarah ya. Nah, jadi setiap rumah adat itu memiliki keunikan bentuk dan makna yang berbeda-beda ya. Seperti rumah tongkongan ini memiliki maknanya yaitu untuk bermusyawarah ya. Bentuknya bisa kalian lihat sendiri ya pada halaman 51. Nah, adapun selain rumah adat Tongkonan ya, pada halaman 54. Nah, di sini juga ada rumah adatnya, rumah adat suku Baduy ya, rumah adat suku Baduy ya, yang aslinya masyarakat Banten ya. Rumah adatnya yang disebut dengan Sulak Nyanda. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, bentuk rumah adat suku Baduy berbeda dengan rumah adat Tongkonan tadi ya. Kalau Tongkonan tadi atapnya seperti tanduk, lancip seperti ini ya, tapi bahannya sama-sama terbuat dari kayu ya. Rata-rata rumah adat ini bahannya terbuat dari kayu. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia ya, menuliskan informasi baru dari teks yang telah dibaca ya. Teacher ulangi ya, karena ini sudah kita pelajari sebelumnya, sedikit teacher akan mengulanginya ya. Bagaimana sih cara menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks setelah kita baca ya? Caranya kalian baca dulu teks tersebut ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini misalkan ya ada teks rumah adat dalam persatuan dan kesatuan. Jadi kalian baca dari awal sampai akhir teks ya. Setelah kalian baca ya, kalian baca berulang-ulang. Setelah itu kalian tentukan hal yang penting terdapat dalam teks tersebut ya. Kalian tandai hal pentingnya. Setelah kalian menemukan hal-hal yang penting dalam teks tersebut, lalu kalian menyimpulkan isi dari teks tersebut ya. Yang awalnya teksnya panjang, bisa kalian simpulkan sendiri dengan bahasa kalian sendiri sehingga teks tersebut menjadi singkat, padat dan jelas ya. Lalu setelah kalian simpulkan, boleh kalian membuat laporan tentang teks tersebut. Misalkan dalam teks tersebut tuh berisi ceritanya tentang apa saja, keunikannya apa ya, membahas tentang apa. Nah, itu kalian ini buat laporannya ya. Oke, selanjutnya buka buku halaman 53 ya. Di sini belajar tentang manfaat gotong royong ya. Nah, gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama ya, yang bersifat sukarela dengan tujuannya untuk memperlancar suatu pekerjaan tersebut ya. Nah, jadi dengan adanya kegiatan gotong royong itu banyak sekali manfaatnya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu membuat pekerjaan kita menjadi ringan, lalu membuat pekerjaan itu cepat selesai ya, bisa saling tolong menolong. Nah, itu manfaat dari sifat gotong royong ya. Jadi perlu sekali kita bermasyarakat ya, di lingkungan itu memiliki sifat gotong royong ya. Ketika ada teman yang lagi kesusahan membutuhkan bantuan kita
temannya ada tugas piket. Nah, temannya tadi ingin menggeser lemari misalkan, atau menggeser meja guru kan berat ya. Nah, mungkin tidak tergeser kalau sendirian. Nah, jadi kalian kalau melihatnya lalu teman kalian itu ingin meminta bantuan, segera kalian bantu ya, kalian panggil teman yang satu dan teman yang lainnya sehingga bisa bersama-sama menggeserkan meja guru tersebut. Itu yang merupakan sifat gotong royong ya. Oke, selanjutnya ke pembelajaran 4 ya. Di sini kita akan belajar tentang mendiskusikan tindakan untuk melestarikan pakaian adat. Nah, ini mata pelajaran PKN ya. Kalau tadi keunikan rumah adat ya, kalau ini membahas tentang melestarikan pakaian adat ya. Nah, kan di Indonesia ini memiliki banyak provinsi. Pastinya setiap provinsi itu memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara melestarikan pakaian adat ya? Kan tidak mungkin kita sehari-hari memakai pakaian adat. Nah, cara melestarikannya yaitu misalkan ya di sekolah ya ada kegiatan misalkan kegiatan acara pelepasan siswa kelas 6. Nah, di situ pasti banyak tampilan dari siswa SD Manggala, karena di SD Manggala itu menyelenggarakan perpisahan kelas 6. Nah, pastinya di dalam acara tersebut ada tarian-tarian. Nah, tarian-tarian tersebut, tarian daerah ya, tarian-tarian tersebut pastinya memakai pakaian daerah ya, memakai pakaian daerah. Nah, misalkan kita tinggal di Sumatera Selatan ya, di Kota Palembang ini ya, pakaian adat kita yaitu baju pengantin yang merah-merah ya. Nah, artinya kalau kita menari daerah, pastinya kita memakai pakaian adat kita ya, sesuai judul tarian apa yang ingin kita tampilkan. Nah, kalian pakai ya. Nah, itu salah satu cara melestarikan pakaian adat ya, supaya kita semua tidak lupa ya, tetapi tidak juga kita pakai sehari-hari karena satu repot, dua panas ya, dan ya kalau memakai mahkota itu berat kepala ya. Jadi cara melestarikannya itu tadi dengan cara berpartisipasi ya, mengikuti isi acara tersebut dengan cara memakai pakaian adat ya, untuk menari daerah ya. Oke, selanjutnya, nah di sini menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks ya. Nah, kalian ini berhubung gagasan pokok dan informasi baru dari teks ini sudah teacher jelaskan ya, apa itu gagasan pokok dan apa itu informasi baru dari teks ya. Teacher lewatkan saja ya. Karena di materi sebelumnya sudah teacher jelaskan. Oke, selanjutnya ke pelajaran IPS, menjelaskan keunikan pakaian adat dari suatu daerah. Nah, ini sama ya, sama dengan kalau tadi pelajaran PKN itu melestarikan pakaian adat, kalau ini menjelaskan keunikan pakaian adat. Nah, di setiap daerah itu pastinya memiliki keunikan masing-masing pakaian adat ya, pakaian adat. Misalkan ada Sumatera Barat pakaiannya seperti apa, pasti ada keunikannya. Kita pakaian adat kita Palembang ini pasti ada keunikannya. Nah, di sini ada teks tentang keindahan pakaian adat Nusa Tenggara. Nah, artinya ya di sini pakaian adat Nusa Tenggara Barat ini memiliki keunikan ya, karena pakaian adat antara pria dan perempuan itu berbeda. Nah, berbeda ya. Nah, pakaian adat suku Sasak ya, ini pakaian adat suku Sasak perempuan disebut lambung ya. Lambung itu merupakan baju hitam dengan kerah berbentuk V. Nah, ini ya, ini contohnya ini pakaian adat wanita Sasak ya, baju lambung ya yang berwarna hitam, kerahnya berbentuk V ya, berbentuk V. Sedikit hiasan di bagian pinggir baju ya. Lalu ada juga itu kalau untuk perempuan ya, tapi kalau untuk laki-laki pakaian adat pria di suku Sasak ini ya menggunakan ikat kepala yang disebut capuk atau sapu yang bentuknya tidak jauh berbeda dengan ikat kepala dari Bali
Inilah dia keunikan pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat.